Mas, kalau jenengan itu melihara domba, yang awal itu yang dombatnya atau yang dombosnya, Mas? Dombos dan dombat itu belajar beriringan, Mas. Oh, begitu ya? Barang belajarnya. Saya berani jamin domba di kandang saya bisa lebih aman dibanding di Batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya dari channel Ingon-Ingon Desa kembali dapat menjumpai teman-teman semuanya, menyapa teman-teman sahabat ternak. Dan kalau di video pertama saya telah membuat satu video di Elvata Farm ya, miliknya Mas Fajri yang berada di Krasak, Selomerto, Wonosobo, di kandang dombos. Nah, di video yang kedua ini saya akan masuk ke kandang dombat ini, teman-teman. Kandang dombat dari Elvata Farm. Wah, luar biasa sekali penampakan dari kandangnya, cukup mewah teman-teman ya. Ini juga luas, isinya juga wow, luar biasa sekali. Ini spesial domba Batur teman-teman, ataupun juga biasa disebut dengan merino. Kalau ini galak nih, Mas, awas. Ini Iya. Suka biar kandang itu makanya gitu. Banyak yang bengkok. Ini udah berapa kali ganti. Sering numpuk ya, Mas? Sering numpuk itu. Iya. Oke, nah ini dombatnya Mas Fajri ini nggak gembel-gembel banget, aslinya nggak, rambutnya nggak tebel-tebel teman-teman, karena sering dicukur nih. Wajib. Nah, sesuatu yang wajib bagi Mas Fajri untuk mencukur domba Baturnya. Entah alasannya apa, nanti kita akan coba tanya. Kalau kita saksikan domba Batur itu biasanya bulunya itu tebel-tebel ya teman-teman. Bulunya tebel sehingga nampak juga serem gitu ya. Akan tetapi di Elvata ini dombanya mulus-mulus teman-teman. Hanya ada di bagian kaki yang masih disisakan untuk bulu-bulunya teman-teman. Oke, ini sudah bersama Mas Fajri kembali teman-teman ya, selaku pemilik dari Elvata Farm. Oke, Mas Fajri, ini untuk kandang dombatnya isinya berapa, Mas? Isinya kalau total populasi 40 induk. Oh, 40 induk. 3 pejantan, tapi kan sebagian disimpan di mitra yang udah kawinan lah, udah positif. Oh, ada mitra juga ya, Mas? Ya. Gimana saja, Mas, itu mitranya? Ada di Desa Pulus, Sukoharjo, 2 orang, 2 kandang. Terusnya di mana? Duren Sawit, Sawal, Bandingan, Sigalu. Oh, Banjarnegara. Ya, terus di Wonokasian 1. Leksono, Wonokasian, terusnya di Belederan sama di Selukatan. Oh, Belederan ada, Selukatan juga ada. Oke, kalau di wilayah Garung nggak ada ya, Mas? Garung belum ada. Oh, oke. Oke, ini teman-teman kita lihat dan kita saksikan dulu. Ini ada jantan juga nih. Pendek akan tetapi gempal banget. Punggungnya juga tebal. Kalau ini pejantan cuma 1 ini, Mas, di sini. 2 sama ini. Oh, sama ini ya, yang suka numbuk ya. Sergei. Ini Sergei. Namanya Sergei. Oke, namanya keren. Itu kaki kupingnya aja bengkok gara-gara ini. Oh, gara-gara numbuk-numbuk ya. Iya. Untung ini kuat ya, Mas ya. Udah berapa kali ganti, Mas? Oh, sudah ganti. Woi. Pokoknya perawatan kandang ini aja yang sering. Berarti kalau jangan masuk gimana, Mas? Ya galak, lumayan galak gitu. Dia suka memang kecilnya dulu dari mentor saya di Batur, memang buat main-main. Oh, begitu. Dulu kecilnya ini namanya anak. Ini dapat dari mana? Dari Batur, dari Mas David. Mas David. Mas David Batur. Ya, ini pun sebenarnya kan secara akad nggak dijual, tapi secara transaksi tak beli. Gitu. Akadnya kan gimana? Akadnya tak beli untuk tak pelihara. Ya intinya nggak boleh dijual. Gitu. Untuk produksi saja. Itu nggak boleh jual, pesan dari Mas David. Mas David, karena memang saya meminta itu untuk saya. Oh, begitu. Kembangan di sini. Oh, gitu. akadnya begitu ya. Iya. Berarti ini di sini sudah berapa lama, Mas, ini? Ini sudah 2 tahun, Mas. Sudah 2 tahun ya? Kalau Sergei. Oh, oke. Nah, ini ada yang lagi duduk. Ini juga, ini betina ya, Mas ya? Iya, ada bunting. Oh, lagi putih. Oh, sudah besar nih. Ini rencananya hari Kamis mau digeser ke mitra. Yang dari mitra sudah beranak dibawa pulang ke sini. Oh, berarti dilahirkan di mitra? Betul, Mas. Oh, gitu. Untuk menekan populasi perputaran kandang itu tetap sehat lah. Jadi, oh, begitu ya? kita harus
sadar kapasitas kita bisa merawat berapa ekor. Berarti Karena setiap kelahiran dipindah nih Mas. pokoknya setiap sudah positif bunting itu Pindah ke mitra. mitra pasti yang di mitra itu sudah lahiran, sudah beranak, dibawa Tarik. pulang kayak yang tadi di atas. Itu lahir di mitra terus dibawa ke dibawa sini. sini. Itu kan Sama indukannya enggak? sama induk, Sama induk dan indukannya. anak gitu. Oke. Kayak ini kan buat space besok pulang sekitar 5 induk dan Yang ini. ada 8 cempe. Oh, ini kosong. Ini kosong untuk persiapan. Ini ambil dari mana Mas nanti? Besok dari belederan itu ada 3 induk, 3 cempe, terusnya dari Selukatan mungkin? dari selukatan, ya dari selukatan itu 3 induk, 3 induk anak kembar 6 cempenya. Oh, 6 sampai Satu itu yang satunya dombos. Oh, bakal full berarti Mas ini ya, Mas? Full Mas. Nanti. Iya kan tadi switch yang ini sudah di sini di kotak ini 2 induk keluar, di kotak sini 2 induk keluar. Oke. Kalau mitranya itu bagaimana Mas? Untuk penghasilan gimana Mas? Kalau mitra itu kan udah kita komitmen dari awal, itu udah berjalan hampir 2 tahun Mas kemitraan saya. Itu dengan sistem dia dibilang membeli juga tidak, menaruh uang jaminan lah Oh, menaruh uang jaminan. untuk satu indukan. Oh. Jadi hasilnya kita udah sepakati Hasilnya gimana? dengan resiko dengan resiko hasil kita sepakati, dengan resiko kematian kita sudah sepakati. Oh, Ya, intinya begitu. sesuai slogan saya, belajar bareng maju bareng. Oh, begitu. Gitu. Ya. Cukup detail ya Mas? Betul. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini malah Aman-aman saja. kekurangan Mas. Oh, kekurangan malah. Mitra banyak yang minta nambah, tapi kan indukan itu nggak gampang. Iya. Dan saya harus stabil untuk menjaga perputaran. Saat panen harus ada yang ditaruh, nggak boleh over lah. Kadang kan total untuk dombat itu kan ada sekitar 40 induk, dombos itu sekitar 14 induk. Gitu. Itu dari total ada 6 orang mitra, masing-masing ada yang 5 ekor, ada yang 8 ekor. Jadi total indukan itu perputaran di mitra ada 37 ekor. Oh, begitu. Jadi Itu untuk di 6 mitra ya. iya, jadi untuk nambah lagi pun takutnya saat panen yang si A kekurangan indukannya untuk ditaruh, ya itu yang tetap tak jaga, masih belajar nyari formula terbaiknya seperti apa. Oh, oke Mas, kalau jenengan itu melihara domba yang awal itu yang dombatnya atau yang dombosnya Mas? Dombos dan Dombos. dombat itu belajar beriringan Mas, Oh, begitu ya. bareng belajarnya. Barang. Untuk sejauh ini jenengan belajar tentang dombat itu seperti apa Mas? Dombat itu ya susah-susah gampang lah, karena kan ini memang domba sudah persilangan, dan domba sama seperti dombos, domba ada SK-nya. Oh, gitu. Jadi untuk secara SK ini kan persilangan domba batur dan lokal batur. Iya. Tapi nyatanya banyak pakar peternak dahulu di batur sharing itu masih ada campur tangan sulfok ya. Oh, gitu. Ada campur tangan sulfok dan lain-lain ya. Jadi ya itu yang terus tak pelajari, terus ya belajar genetik yang bagus seperti apa sih yang dulu gitu. Jenis-jenisnya gitu kan. Cenderung ada karakter yang tetap tinggi panjang, ada yang pendek bulat. Iya. Nah, misalnya kayak 2 jantan ini kan sebenarnya kalau diurutkan dengan kakeknya sama. Ya di baturnya sama, tapi kan sudah dari bapak yang berbeda gitu. Kakeknya sama. Kayak ini kan ini juga dapat dari sebelumnya, ini dapat dari Mas David juga, batur, mentor saya. Sebelumnya dapat dari kandang domba Maestro. Oh, Ini salah satu domba simpenan, Mas. gitu. Di sana. Dan ya geger lah pas pindah ke Wonosobo, tapi kan sesuai komitmen. Gegernya gimana Mas? Ya, maksudnya banyak yang nanya juga kok. Yang bagus begini pindah ke Wonosobo, tapi kan saya bisa jawab teman-teman batur. Saya berani jamin domba di kandang saya bisa lebih aman dibanding di batur. Karena apa? Ya komitmennya. Ini mau tawaran berapapun nggak tak jual. Karena apa? Saat mau jual ini pasti tak pulangkan ke Mas David. Karena kan sistem akad. Ya. Gitu. Oke. Gitu. Jadi ya memang ya ternaknya ada bisnisnya, ada komitmennya. Jadi nggak cuma sekedar
mohon duduk no. Jadi kayak anakan ini contohnya udah yang di kandang atas tadi. Yang tadi ya, yang super. Tapi kan kebanyakan ini lepas sapi udah indenan Mas. Oh, lepas sapi Indenan, sudah iya. dipesan begitu. Udah indenan. Kalau itu Mas, ini umur berapa ini Mas? Itu juga sudah laku, paling itu usia tuh agak kecentet ya Mas. Kemarin anakan 2 dari dere, jadi kurang besar, tapi untuk kualitas apik. Di harga berapa itu? Itu sudah laku di harga 6. Wih, 6 juta, masih cempe padahal. Iya, tapi kalau itu maksimal pasti harga wes 8 sampai 10. Gitu. Tapi kan untuk kualitas genetik telinga, cuman kakinya masih agak kecil, cempe itu beda sama yang di kandang atas. Betul. Sama cempe yang ini di belakang tulang-tulangan istimewa. Ini ya. Tapi untuk detail bangoran telinga masih kurang sebagus yang itu. Tapi ini harganya lebih ekonomis lagi. Oh, begitu. Kalau ini masih kan kisaran di harga 4,5 sampai 5 juta lepas sapinya. Lebih istimewa yang di atas tadi ya Mas ya. Ini juga jangan jualnya yang anakan-anakan ya Mas ya. Anakan, makanya indukan di sini saat bulu segini lah Mas. Bulu segini sebenarnya udah waktu cukur. Karena kalau seperti ini udah terlihat. Ya. Karena sudah terlihat banget dompatnya. Iya, karena komitmen saya kan memang nggak mau jual induk Mas. Gitu. Karena untuk nambah aja sulit, karena mitra pun mau nambah belum ada masa indukannya yang ada tak jual gitu. Ya. Gitu. Iya. Jadi wajib cukur lah. Iya. Kalau bisa nggak terlihat dombat bagus. Iya. Kalau sekilas malah seperti dombosan Mas. Iya. Karena dicukur itu. Sebenarnya ya ini lagi proses mau mencoba bulu kaki tak cukur juga kayak mentor. Kalau mentor saya kan lebih ekstrim lah. Kalau bener-bener indukannya nggak dijual, kakinya dipelontos Mas. Ini kenapa kaki nggak dipelontos Mas? Masih biar kelihatan ada dombatnya karena kalau pelontos semua ya dombos. Iya. Kelihatannya mirip. Oh, gitu. berarti bukan karena faktor kesulitan mencukur gitu enggak? Enggak. Tapi memang untuk ciri resiko nyukur bulu dengkul ke bawah untuk dombat itu nunggunya lama sekali. Maksudnya gimana Mas? Bisa 3 kali bulu badan baru bulu kaki itu bisa kayak semula, bisa 1 tahunan lah. Oh, begitu. Lebih. Karena kan bulu dengkul ke bawah dengan bulu lutut ke atas itu beda Mas karakternya. Gitu. Lebih baik dia rontok, cepet numbuh dibanding dicukur. Gitu. Salah satu saat dipelontos, oh ini masih dombat kan kelihatan dari kaki bawahnya berbulu. Kan kalau dombos memang kaki bawah itu wajib bersih. Kayak kaos kaki nih teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman. Setelah dicukur itu, tapi untuk kakinya itu tidak dicukur agar langsung tahu. Saya pun juga walaupun belum paham banget tentang domba, ketika melihat tubuh itu melundus seperti dombos, akan nanti ketika melihat kakinya langsung bisa tahu ini dombat teman-teman, karena masih ada bulu tebal di bagian kaki. Ini juga, ini indukan juga ya Mas? Ini Doro Mas. Oh Doro? Doro. Oh lagi bunting Mas? Lagi koloni kayaknya belum sih. Oh belum. Tapi perutnya emang luar biasa. Gede ya? Lagi di koloni sama ini. Soalnya saya nggak tahu ya, dulu kan saya nggak percaya. Wah kalau dere kecil dikawinin sama pejantan yang punya gen bagus dan lahir besar itu takut sulit. Saya udah 2 kali ngalamin itu Mas. Oh. Pas ketemu jantan ini si Grande. Mas, perbedaannya kan cukup mencolok Mas antara indukan yang Doro itu sama ini. Kira-kira untuk dikawin itu kuat nggak Mas? Itu gampang Mas. Justru kalau betina wes memang birahi, itu dia akan tenang. Malah justru lebih gampang. Oh, nggak, maksudnya menahan beban? Enggak, itu karena pejantan itu kan pinter Mas. Jadi nggak menindih sebenarnya. Dia kaki depannya itu menjepit di pinggang. Jadi nggak naruh beban terlalu tinggi. Berarti kaki belakangnya itu jadi tumpuan ini ya. Betul. Jadi nggak terlalu bebannya nggak ditekankan ke indukannya gitu ya. Betul. Oh iya. Oke lah. Tentunya ada naluri-naluri juga ya Mas. Betul. Naluri kan ini memang sistemnya pun sama koloni Mas. Biasanya kalau sistem ini 2 bulan koloni dibongkar. Gitu dibongkar, indukan yang baru masuk gitu. Kalau ini Mas, ini umur berapa Mas? Ini usia 6 bulan. Ini anakan terakhir pejantan lama yang sebelum si Grande kan. Sebelum Grande. Dulu punya maskot lah namanya Bianco. Tapi sudah laku.
Itu pun akadnya sama, tapi tak bilang ke mentor, nggak apa-apa mas, itu dijual ntar kita cari bareng gitu. Kemana itu mas? Itu ke Kuningan, Jawa Barat. Itu laku di 37. Oh, luar biasa. Kalau ini masih anakannya ya? Itu anakan terakhir lah. Ini kan bulan November bapaknya ke sana. Ini kawinan terakhir induknya ini. Ini jantannya mas? Itu betina. Oh betina? Betina. Kalau ini kan barang dagangan lah, punya temen yang lagi dititip, kalau dijualkan. Jenis-jenis dombos, cross-crossan. Ini juga. Ini agak lain ya mas? Iya ini dombos cross-crossan. Oh ini dombos juga? Ini dombos juga. Oh seperti kacangan juga. Karena ini sebelumnya dari Kebumen mas. Oh dari Kebumen. Dari Gombong Kebumen, ya? Gombong. Dulu ada orang Jogja punya kandang di sana, minta sharing, tapi di sana kurang perawatan. Ya tak bantu, ayo coba di sini biar dipulihkan dulu. Iya. Nanti saat ada peminat dibantu dijualkan gitu. Oke. Kalau itu sudah laku belum mas? Mana? Yang ini? Kok betina Dobat itu sudah punya yang ngarit. Oh sudah punya yang ngarit. Yang ngarit sini jadi punya tabungan lah. Oh jadi iya. Kan dikawinin. Ya. Oh iya. Oke. Jarang mas. Usia segitu masih di sini jarang karena 4 bulan pasti sudah pergi ya. Udah pergi. Udah laku gitu. Jarang lah, apalagi kayak Doro gue siap kawin pasti tak pakai sendiri. Makanya kalau ngerembuk mending cempe. Kalau udah Doro ya udah tinggal koloni. Eman-eman. Kalau Doro tinggal jadi indukan gitu ya mas ya. Oke Mas Fajri, ya sekali lagi terima kasih ya ini atas waktunya yang sudah diberikan pada saya dan juga penjelasan yang sudah banyak sekali. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat dan menambah wawasan untuk saya khususnya dan juga mungkin teman-teman yang masih kurang pengetahuan tentang dombat ataupun tentang dombos yang sudah dijelaskan oleh jenengan tadi. Insya Allah akan sangat menambah pengetahuan khususnya bagi saya sendiri. Oke Mas Fajri, semoga ini peternakan bertambah maju dan juga terus menginspirasi para peternak muda untuk tidak segan-segan beternak di breeding maupun di trading dalam pengembangan usaha ternak domba ini mas. Oke, terima kasih ya mas. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Insya Allah suatu saat saya akan main kembali ke sini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.